Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Kematian, sebuah tahapan pasti yang ditentukan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan momen di mana roh akan berpindah dari jasad dan berpindah ke alam kubur. Di sana terdapat dua pilihan akhir, yaitu mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya, mengalami siksa kubur. Bagi mereka yang mengharapkan nikmat kubur, ada 7 amalan penerang kubur yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Tak hanya mudah, beberapa di antaranya bahkan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Mari simak video selengkapnya mengenai amalan penerang alam kubur berikut ini. Ikhlas di dalam beribadah. Amalan pertama yang dapat membimbing kita menuju cahaya yang menerangi alam kubur adalah mengamalkan ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas merupakan tindakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencurahkan segala amal ibadah hanya untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala tidak akan menerima suatu amal pun dari seorang hamba kecuali bila dikerjakan dengan ikhlas dan ditujukan kepada Allah semata. Hadis riwayat An-Nasai. Dengan ikhlas, setiap amal yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan. Berbakti pada kedua orang tua. Amalan kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Perbuatan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim setelah menunaikan sholat fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sembahlah olehmu sekalian kepada Allah, dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Berbakti kepada orang tua adalah wujud penghormatan dan cinta kasih kepada mereka, sehingga menjadi pintu pembuka nikmat kubur. Bersilaturahmi. Bersilaturahmi adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menjadi amal soleh, bersilaturahmi juga membina hubungan harmonis antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari. Dengan bersilaturahmi, kita akan mendapatkan keberkahan hidup dan kebahagiaan di alam kubur. Memanfaatkan waktu untuk beribadah. Sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah beribadah kepadanya. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang telah diberikannya di dunia ini untuk beribadah dan meraih pahala yang akan mengantarkan kita menjadi penghuni surga kelak.
Hindarilah perbuatan maksiat yang akan menyia-nyiakan umur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Takutlah kamu sekalian kepada hari di waktu mana kamu sekalian dikembalikan kepada Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Mengendalikan hawa nafsu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan hawa nafsu. Namun, jangan biarkan hawa nafsu mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Quran Surat An-Naziat ayat 37-41. Beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Amalan selanjutnya adalah beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Ali Imran ayat 133-136. Jadikanlah ibadah sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan dengan ikhlas, sabar, dan kesungguhan hati. Dengan demikian, kita akan mendapatkan balasan surga sebagai kebahagiaan kekal di alam kubur. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan terakhir yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan, kita akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Zikir menjadi pengingat dan penyemangat di dalam menjalankan amal perbuatan kita sehari-hari. Dengan berzikir, kita mendekatkan diri kepadanya dan semakin dekat dengan cahaya kubur yang penuh nikmat. Demikianlah beberapa amalan penerang alam kubur yang dapat membimbing kita menuju nikmat kubur. Semoga amalan ini bermanfaat dan menjadi penyuluh di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan abadi di alam kubur dan akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.